Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Sekarang kita akan melaksanakan ibadah seperti biasanya. Sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan tenangkan pikiran kita untuk beribadah. Mari kita menyanyikan lagu Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di sini. Sekarang kami akan melaksanakan ibadah. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berikan kami juga pendengaran yang baik agar bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita menyanyikan Yesus yang Kupercaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu.
janji-Mu, itu yang ku percaya. Shalom rekan-rekan terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu dan merenungkan firman Tuhan. Maka kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya memampukan dan menolong setiap kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki untuk dapat mengerti tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 21 ayat pertama sampai yang ke-11. Mari kita membuka 1 Samuel pasal 21 ayat pertama sampai yang ke-11. Saya mengajak untuk setiap kita membaca secara pribadi di tempat masing-masing. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbatin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita adalah orang yang berbahagia jika kita mau memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman terkasih, ibadah kita hari ini kita akan merenungkan tema ujian iman. Berbicara tentang ujian iman. Adakah yang percaya bahwa dengan kantong kresek ini
kita bisa terjun payung dari ketinggian lalu mendarat dengan selamat. Ada yang percaya atau ada yang mau mencoba? Ketika dulu saya kecil, saya percaya bahwa dengan kantong kresek ini saya bisa terjun payung dari ketinggian. Hal ini tentu hal yang wajar. Mengapa? Ketika kita kecil, kita membayangkan sesuatu yang berasal dari imajinasi kita, bukan dari kenyataan. Tentu saja anak-anak juga sangat minim untuk membedakan mana dunia fantasi dan dunia kenyataan. Tapi beranjak dewasa, kita menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah hal yang konyol, sebuah kebodohan jika dilakukan, sebab kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah punya pengalaman, dan kita sudah pernah mengamati bahwa tidak mungkin seseorang terjun payung dari ketinggian hanya dengan menggunakan kantong kresek. Jika kita tidak lagi percaya bahwa kantong kresek tidak bisa digunakan untuk terjun payung karena kita punya pengalaman dan tahu kenyataan, pertanyaannya lalu bagaimana kehidupan kita sehari-hari di dalam menjalani kehidupan ini? Apakah teman-teman masih dapat meyakini, tetap percaya bahwa Allah itu hadir, Allah menolong kita, Allah mengasihi kita, Allah tidak meninggalkan kita dalam segala situasi apapun, bahkan di tengah segala situasi buruk, sulit yang kita alami. Sebab penderitaan dan persoalan hidup itu kan adalah bagian utuh dalam perjalanan hidup beriman kita. Kita tidak bisa menghindarinya, karena itulah yang akan membuat kita menguji kualitas iman kita kepada Tuhan. Daud adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul. Ia adalah seorang penggembala kambing domba biasa, namun diberkati dengan keberhasilan yang luar biasa. Karena ia mampu mengalahkan Goliat dan orang-orang Filistin. Bahkan keberhasilannya itu membuat nama Daud menjadi terkenal dan dia dieluk-elukan oleh banyak orang. Oleh karena hal inilah, kemudian timbul kecemburuan, kemarahan, kebencian dalam hati Saul yang mau tidak mau membuat Daud berulang kali harus diperhadapkan pada ancaman, bahkan perburuan yang dikehendaki oleh Saul yang menginginkan nyawa Daud. Mau tidak mau, Daud menjadi seorang pelarian yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Saudara bayangkan, seorang yang dipilih Allah seperti Daud sekalipun, ia tidak bebas, ia tidak steril dari yang namanya penderitaan dan pergumulan hidup. Daud juga tidak selalu hidup dalam kenyamanan. Daud tidak selalu berjalan di jalan yang mulus dengan segala keberhasilan yang dimilikinya. Sebaliknya, kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan Daud harus meninggalkan zona nyamannya, hidup sebagai seorang pelarian yang setiap saat ia harus was-was karena tindak jahat dan niat yang dimiliki oleh Saul. Bahkan kita melihat Daud juga harus berusaha untuk bertahan hidup di tengah segala keterbatasan. Itu berarti sekalipun Daud dipilih oleh Tuhan, ia menjadi umat Tuhan, bukan berarti lalu ia steril dari penderitaan dan pergumulan hidup. Dalam bacaan kita hari ini pun kita melihat bagaimana Daud harus berjuang untuk bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Ketika ia masuk ke Nob, ia tidak memiliki orang lain, ia tidak membawa senjata, ia pun tidak memiliki makanan. Oleh karena itulah yang membuat Daud meminta kepada Ahimelek,
roti untuk dimakan, dan senjata untuk perlindungan diri. Bahkan kalau teman-teman membaca di bagian selanjutnya, ketika Daud masuk ke kota Gad, ia berjumpa dengan pegawai Raja Akhis. Daud harus berpura-pura menjadi gila untuk menyelamatkan dirinya, mengingat Gad adalah kota daerah asal Goliat kesatria yang dikalahkan oleh Daud. Memang di tengah situasi sulit itu, Daud tidak punya pilihan lain selain ia harus berbohong kepada Ahimelek demi mendapatkan roti dan senjata untuk perlindungan diri, dan ia harus berpura-pura gila di hadapan Raja Akhis demi menyelamatkan dirinya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud di tengah situasi ini bisa dipahami karena ia tidak punya pilihan lain. Jika tidak melakukan itu, nyawanya terancam. Tapi bukan berarti lalu kita membenarkan apa yang dilakukan oleh Daud. Dalam pengertian, kalau kita kepepet, asalkan kita kepepet, lalu kita boleh melanggar firman Tuhan seperti Daud. Nah, sebab bisa jadi apa yang dihadapi oleh Daud di masa itu sangat berbeda dengan apa yang dihadapi kita hari ini. Kalau dulu Daud harus menghadapi setiap saat ancaman yang mengancam nyawanya karena kejahatan yang dilakukan oleh Saul, maka belum tentu kita menghadapi situasi yang sama. Oleh karena itu, kisah Daud yang dicatat dalam bacaan kita hari ini tidak bisa dibaca sendirian. Kita harus membacanya bersama dengan nyanyian-nyanyian pujian di dalam Mazmur Daud sebagai kesaksian imannya. Sebab dalam Mazmur kita tidak hanya melihat Daud yang menaikkan syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, atas segala perlindungan dan penyertaan Tuhan, tapi di sana kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan jeritan hatinya di tengah kekelaman dan kesulitan hidup. Bahkan Daud juga memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Apa yang dihadapi oleh Daud bukan pergumulan biasa, bukan pergumulan ringan, tapi ia harus berhadapan dengan ancaman kehilangan nyawanya setiap saat. Padahal Daud tidak melakukan apa-apa. Daud tidak melakukan sesuatu yang salah, namun ia harus menanggung penderitaan dan kesulitan yang teramat berat sebagai ujian imannya. Kita melihat dalam narasi kita maupun dalam narasi kehidupan Daud secara keseluruhan, bagaimana Daud ketaatan dan kesetiaannya selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Keteguhan imannya selalu diuji dengan tantangan hidup yang tidak mudah. Kualitas dan karakter hidupnya sebagai orang yang dipilih Allah dipertaruhkan dengan sikap, respon, dan perbuatannya di tengah segala situasi kehidupannya. Bahkan dari setiap proses itu, kita pun juga bisa menemukan sebuah kualitas yang dimiliki oleh Daud. Ketika ia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul berulang kali, Daud memilih untuk tidak melakukannya. Itu berarti Daud tidak memiliki niat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Saudara, kisah Daud dengan segala pergumulan dan ujian imannya membuat kita belajar apa artinya iman kepada Allah. Bahwa iman kepada Allah bukan berarti membuat kita selalu hidup dalam kenyamanan, dalam pengertian bahwa semua
perjalanan kehidupan kita harus berjalan sesuai keinginan dan harapan kita. Iman kepada Tuhan juga bukan berarti bahwa kita bisa menghindari segala pergumulan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, iman kepada Tuhan itu berarti kita harus siap sedia kalau Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman menuju pada zona tidak nyaman dalam kehidupan kita. Ketika kenyataan hidup tidak selalu sesuai dengan harapan dan keinginan kita, saat keadaan seolah bertambah buruk dan semakin tak terkendali, saat kita tak lagi melihat kepastian dari janji Tuhan yang membuat kita semakin gelisah, saat Tuhan mengizinkan penderitaan dan persoalan itu terjadi, dan justru di saat-saat seperti itulah Tuhan menghendaki kita untuk tetap percaya kepadanya. Sebab hanya imanlah yang membuat kita memiliki pengharapan bahwa Ia hadir, Ia menyertai, Ia menolong, Ia melindungi kita. Dan pengharapan itulah yang membuat kita memiliki keberanian untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita, melangkahkan kaki dengan pasti, sekalipun hidup ini penuh dengan segala ketidakpastian. Sekaligus pengharapan itulah yang membuat kita memiliki kekuatan untuk melewati setiap ujian iman yang membuat kita bertumbuh dalam iman dan menjadi dewasa. Jika hari ini Tuhan mengizinkan kita melalui pergumulan dan ujian iman, apapun itu, seberapapun beratnya, seberapa sulit hidup kita hari ini, itu berarti Tuhan sedang mengajarkan kita apa artinya memiliki iman kepada Tuhan. Apa artinya kesetiaan dan ketaatan mengikut Tuhan? Apa artinya memiliki pengharapan yang membuat kita menemukan kekuatan dan keberanian melanjutkan kehidupan? Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.